Dan karya kasih Allah nyata dalam setiap langkah kita. Ia tetap menyertai dan menaungi karyanya melalui derap langkah pelayanan para abdi yang dikasihinya. Ada buah-buah yang telah ranum untuk dipetik dan untuk ditebarkan agar terus menjalar dan menghasilkan buah dari karya pelayanan. Saat ini, marilah bersama kita terus kumandangkan syukur kita bagi Allah, pemilik pelayanan ini, yang telah dan akan terus menuntun perjalanan umatnya di jemaat ini. Dari jemaat Alimake, buah itu terus ditebar dan berdirilah dengan teguh dua buah karya pelayanan, yakni jemaat Betel Alimake dan jemaat Kuliabang. Ini adalah buah dari karya Allah melalui para abdinya. Agar tercipta pelayanan yang baik dan kondusif, maka Allah pun terus mengutus abdinya untuk terus mengkaryakan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Ia mengutus pendeta K.A. Listiani Maurisi Sarjana Teologi untuk ada bersama dengan umatnya di jemaat Betel Alimake, dan juga ia menyertai umatnya di mata jemaat Betania Kuliabang dan mata jemaat Ora et Labora Alikala, dengan mengutus abdinya pendeta Seprianto Selan Sarjana Teologi. Dan hari ini akan dilaksanakan serah terima jabatan ketua majelis jemaat bagi kedua jemaat ini. Akhirnya kita dapat berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita.
maka kita bersukacita. Saya mengundang jemaat Tuhan berdiri dan kita naikkan atas saudara-saudari sekalian, anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan Sang Kepala Gereja, dan dari Roh Kudus. Sesungguhnya Allah Tuhan kita berada di hati ini dan sepanjang masa. Damai sejahtera Allah dalam Kristus Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Hari ini kita boleh ada dalam ruangan ini karena jemaat Alimaki saling bahu-membahu membangun gedung ini sehingga menjadi sangat megah, dan hari ini kita berbakti di dalamnya. Dalam membangun sebuah bangunan, tentu kita memulainya dengan rencana kerja, gambar bangunan, pengumpulan bahan, dan setelah itu kita membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang ahli atau memiliki profesi untuk membangun bangunan yang telah kita rancang atau gambar. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, terutama bagian yang kita baca hari ini, berbicara tentang dasar dan bangunan. Rasul Paulus dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Dalam keyakinan penuh, Rasul Paulus juga menyatakan pengakuan imannya bahwa keahlian atau profesinya sebagai ahli bangunan yang cakap yang ia miliki saat ini merupakan anugerah berdasarkan kasih karunia Tuhan Allah. Ayat 10 dari bacaan tadi kurang begitu. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain terus membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Pertanyaan bagi kita, bangunan atau bait Allah menurut perjanjian lama adalah tempat di mana Allah berdiam. Pertama Raja-Raja pasal 6 ayat 12 sampai 14 bilang begini. Mengenai rumah yang sedang aku dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Bait Allah yang dibuat oleh Salomo akan didiami Allah dengan catatan Salomo dan umat Israel harus hidup menurut ketetapan Allah dan tidak menyimpang dari ketetapan Allah tersebut. Sebaliknya, jika tidak hidup menurut ketetapan Allah dan menyimpang dari ketetapan tersebut, maka Allah tidak akan berdiam di
dan seluruh umat Israel. Jika bangunan atau bait Allah adalah tempat di mana Allah berdiam atau tinggal, maka sudah pasti bahwa menjadi sangat penting bagi kita untuk membangun bangunan Allah atau bait Allah tersebut. Dalam membangun bangunan atau bait Allah yang dimaksudkan dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus, dibutuhkan peran aktif semua pihak, yakni ahli bangunan dan bangunan yang sedang dibangun. Jika demikian, bahan apa yang sudah atau harus dipersiapkan dan bagaimana cara kita membangunnya? Rasul Paulus bilang kepada kita semua bahwa untuk membangun bait Allah yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, kita mesti membuatnya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Garing S. Gamit garing 2023 tanggal 4 Juni 2023. Dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus pemilik dan kepala gereja, Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Timur menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu surat dari Majelis Klasis Pantai Barat tanggal 1 Juli tahun 2022 nomor 09 garing MK Gamit garing bulan Juli garing 2022 tentang usulan pemandirian mata jemaat Bethel Alimake menjadi jemaat dewasa. 2. Keputusan Majelis Sinode Gemit tanggal 14 Juni tahun 2023 tentang persetujuan pemandirian mata jemaat Bethel Alimake menjadi jemaat dewasa dan klasis Pantai Barat. Jemaat Bethel Alimake sebagaimana di SK tertanggal 18 Juni 2023 menjadi jemaat Gemit Bethel Alimake dan mata jemaat Betania Kuliabang serta mata jemaat Ora et Labora Alikala menjadi jemaat Kuliabang. Sebagai tanda kedewasaan jemaat Gemit Bethel Alimake dan pemekaran jemaat Kuliabang, saya silakan perwakilan dari Majelis Jemaat Bethel Alimake, dalam hal ini Wakil Ketua Majelis Jemaat dan juga Majelis Jemaat Kuliabang, dalam hal ini salah satu Wakil Ketua entah Betania Kuliabang atau Ora et Labora Alikala untuk ada di depan, dan Ketua Majelis Jemaat Alimake akan menyerahkan daftar nama anggota jemaat, majelis jemaat dan harta milik dari jemaat-jemaat tersebut. Dalam ketaatan kepada Kristus, Sang Pemilik Pelayanan dan juga Kepala Gereja, terimalah daftar anggota jemaat, anggota majelis jemaat, harta milik dan memori pelayanan ini untuk digunakan bagi pembangunan pelayanan di jemaat Gemit Bethel Alimake dan juga jemaat Kuliabang demi kemuliaan Tuhan dalam jemaatnya di tengah dunia. Atas nama jemaat dan majelis jemaat Bethel Alimake, saya menerima daftar anggota jemaat, majelis jemaat, harta milik dan memori pelayanan untuk digunakan sebagaimana mestinya bagi pengembangan pelayanan di jemaat Gemit Bethel Alimake demi kemuliaan Tuhan di tengah dunia. Betania Kuliabang atas nama jemaat dan Betania Majelis Jemaat Gemit Bethel Betania Kuliabang, saya menerima
daftar anggota jemaat majelis jemaat, harta milik dan memori pelayanan untuk digunakan sebagaimana mestinya bagi pembangunan pelayanan di jemaat ini Betania Palembang demi kemuliaan Tuhan di tengah dunia. Timur, GBM, GPI dan anggota PGI, Majelis Sinode. Surat keputusan nomor 511 garing SK garing MS Gamit garing G garing 2023 tanggal 27 Juni 2023 dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja. Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Timor menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, surat keputusan Majelis Sinode Gemit tanggal 14 Juni 2023 nomor 030 garing SK garing MS Gemit garing 2023 tentang pendewasaan mata jemaat Betel Alimake menjadi jemaat dewasa dalam klasis Panter Barat. 2. Keputusan Majelis Sinode Gemit tanggal 27 Juni 2023 tentang pengangkatan Saudari Pendeta K.A. Istiani Mauresi Sarjana Teologi sebagai Ketua Majelis Jemaat Betel Alimake antar waktu dalam periode pelayanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2023. Memutuskan, menetapkan, pertama, terhitung tanggal 29 Juni 2023, Saudari Pendeta K.A. Listiani Mauresi Sarjana Teologi diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Ketua Majelis Jemaat Alimake. Kedua, ditarik kembali penempatannya dari Jemaat Alimake dan dimutasikan ke Jemaat Betel Alimake, klasis Panter Barat sebagai pelayan jemaat untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Keempat, ketiga, terhitung tanggal 29 Juni, Saudari Pendeta K.A. Listiani Mauresi Sarjana Teologi diangkat menjadi Ketua Majelis Jemaat Betel Alimake dalam periode pelayanan 2023-2027. Keempat, posisi Saudari Pendeta K.A. Listiani Mauresi Sarjana Teologi dalam jenjang penggajian dan masa kerja seperti termaktub di bawahnya. A. Golongan atau uang gaji D1, gaji pokok Rp2.100.000, tunjangan jabatan Rp2 juta, tunjangan kesejahteraan Rp1 juta, dengan masa kerja 5 tahun 10 bulan. Kelima, gaji pokok tersebut di atas dibayar atau dilayani dari perbendaharaan Gemit yang dikelola oleh Majelis Sinode Gemit, sedangkan tunjangan jabatan, tunjangan kesejahteraan, dan penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya dibayar atau dilayani dari perbendaharaan Gemit yang dikelola oleh Majelis Jemaat Betel Alimake. Pendeta
STH dan pendeta KA Setiani Komisi STH untuk berdiri dan mengucapkan pembaharuan pengakuan dan janjimu di hadapan Allah dan jemaat. Di depan Allah dan jemaatnya, saya menyatakan bahwa saya bersedia dan siap menerima amanat pengutusan untuk melayani di tengah-tengah jemaat dalam susah atau senang. Saya berjanji akan melaksanakan amanat pengutusan itu dengan baik dan setia, sesuai dengan firman Tuhan dan tata gereja Masehi Injili di Timor, sehingga umat Allah di sini bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Di depan Allah dan jemaatnya, saya menyatakan bahwa saya bersedia dan siap menerima amanat pengutusan untuk melayani di tengah-tengah jemaat dalam susah atau senang. Saya berjanji akan melaksanakan amanat pengutusan itu dengan baik dan setia, sesuai dengan firman Tuhan dan tata gereja Masehi Injili di Timor, sehingga umat Allah di sini bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dengarlah firman Tuhan yang menuntunmu, sebagaimana tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Demikian bunyinya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta dipersilakan menghadap ke jemaat. Jemaat teman sekalian, sambutlah Pendeta KA Setiani Komisi dan Pendeta Apriantus Selan dengan sukacita dan hati ikhlas, karena Tuhanlah yang mengutus hamba-hambanya ke sini. Hormatilah hamba yang diurapi Tuhan ini, junjunglah hamba ini dalam kasih. Bapak dan Bapak Pendeta dipersilakan menghadap ke jemaat. Kita melakukan Kidung Jemaat 320 bait 1-2 sambil bersembahyang syukur pendeta dan keluarga. Thank
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.